Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita hari ini, saya mau ngajakin jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Gak ada nih kalau lihat dulunya. Gak ada langsung ini. Kenapa harus buka galeri? Kamu kan kalau lihat handphone aku nggak buka? Buka aja. Ngapain? Enak. Nah, Nanti aja. kamu close friend aja kamu share. Waduh, Ustaz Syam, sebentar saya mau tanya dulu. Saya klarifikasi dulu. Itu kenapa? Itu kejadiannya waktu jelang buka puasa. Kenapa kok buka-buka galeri masih ada foto mantannya apa Oh gimana? nggak ada. Itu apa? Kenapa? Nggak Kenapa? ada. Jadi ya Allah. Kenapa? Ayo dijawab nggak apa-apa. Dulu. Ini kita penasaran, netizen juga kepo ini kenapa? Jadi Jihan tuh selalu ngeluh memorinya habis. Oh. Jadi ternyata setiap dia bercermin dijepret juga gitu. Oh, jadi selfie. Gimana? Kita bukan bercermin tapi selfie jadinya. Selfie. Kirain tuh masalah. Memorinya penuh. Memorinya penuh. Memorinya Ustaz. penuh. Saya kira itu ada permasalahan di dalam rumah tangganya. Karena aku nggak tahu kan. kalau di videoin ya Allah. Waduh. Ntar dituding menyebar keuuan lagi padahal bukan Nah kita ini videoin. Ustaz Maulana nih, ini saya ada sesuatu yang pengen Ya. ditanya nih. Kan saya ya kurang lebih sama lah sama Ustaz Syam ini baru-baru menikah nih. Sebenarnya dalam Islam ada gak sih doa yang bisa membawa keberkahan ke dalam rumah tangga? Ini katanya doa ini selalu diremehkan. Nih mohon penjelasannya. Apa sih doanya nih Ustaz Maulana? Baik, saya mau praktek ya. Masya Allah. Minta sejadahnya. Boleh saya Iya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ini hari Kamis. Prakteknya bagus Punten. banget kalau kita praktekin besok ya. Ustaz. Pada Jumat silakan kita praktek. Yang di rumah siap-siap. Gimana, Ustaz? Kita praktek dulu. Sejadahnya Ya, kita gelar. sejadahnya. Ini sejadah ada sejadah sama Al-Quran nih Ustaz ya. Sejadahnya. Ini coba Ustadz Sam jadi anak ya. Siap, Ustaz. Masya Allah. Ya. Mikdad jadi bapaknya. Boy, siap. Di sini dong. Oh, saya di sebelah Ya, sana. Ya. Punten. Saya- Jadi sini Ustadz Sam sini. Mm-mm. Saya di sini. Iya. Ustadz Sam, maaf, Paknya. anak menghadap kiblat. Oh, Kiblatnya Anaknya menghadap kiblat. ya. Ustadz Sam di sini. Maju Ustadz sana. Sam jadi bapak. Oh, saya jadi bapak. Saya jadi Bapak. bapak. Kebalik. Iya, kembali. Sini kali Duduk ya. duduk bersila cepat. Ah. Durasi saya. Iya. Yuk. Ya, sekarang kalau pada Jumat, pulang salat Jumat ini sejadah. Ya. Ustadz Sam pulang dari salat Jumat. Habis salat Oh, pulang Jumat. salat Sejadahnya Jumat dibawa, ceritanya. Bawa sejadah. bawa pulang dari sejadah yang dipakai salat Jumat. Bapak-bapak, tolong ibu-ibu kalau ada suami pulang dari salat Jumat, sejadahnya diminta, kemudian duduk berhadapan. Masya Allah. Gini nih. Duduk berhadapan, lutut ketemu lutut. Oh, lutut ketemu lutut. Lutut ketemu lutut. Sekarang Ustadz Sam di ubun-ubunnya didoain buat anak. Oh, Masya Allah. Rabbi sidinil ma'rusukun ayat tuh. Iya. Kemudian di telinganya surah Ali Imran ayat 200. Kanan dulu Ustaz ya. Kanan Ya. dulu. Kanan dulu. Kanan dulu boleh. Ya alladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha la'allakum Surah tuflihun. Surat Ali Imran ayat 200. Di kirinya Ya lagi. alladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha la'allakum Iya, tuflihun. jadi Nabi pernah lakukan ini kepada Abdullah bin Abbas. Lutut ketemu lutut, kemudian pundaknya. Pundak didoain. kanan dulu. Jadi, Kanan. Dua-dua. Oh, Oh, dua-duanya langsung. Dua-duanya. Ini dibacain apa nih Jadi Ustadz kalau nih? bisa kepala dulu, baru mulutnya. Mulut. Maaf ya karena ini Ya, maaf, pakai lagi masker. corona, jadi didoakan doanya Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kemudian bacalah doa ini. Surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan ayat Ya, 74. supaya berfungsi semua. Masya Allah. Surah Al-Furqan Surat Al-Furqan ayat Surah 74. Al-Furqan ayat 74 Oh, udah ditandain. berada di surah ya. Surah ke-36 ya. Suratnya 25. Surah Al-Furqan. 26. Bukan 25. 25 Surah Al-Furqan. Kita baca ya. Rabbana Rabbana hablana hablana min azwajina min azwajina wa zurriyatina wa dzurriyyatina qurratan ayun ayun waja'alna waja'alna lil muttaqina lil muttaqina imama. imama. Surah Al-Furqan ayat 74 silakan dicatat, amalkan ini. Jadi sesudah salat Jumat sebenarnya jadi setelah ini maaf sudah
doain. Biasa juga saya tambahkan Allah mungkin nabil nabil afiyah, muliakan di dunia dan di akhirat, Amin, tambahkan amin. ilmu, tambahkan ketakwaan, berikan Amin ya kesehatan. Allah, ya Rabbal Ini Alamin. paling bagus nih sesudah salat Amin ya Jumat, Allah. jadi sejadahnya lalu Nah, ini- bacakan salawat dipukul di badannya. Di mananya nih? Allahumma sholli ala Terserah sayyidina dibahas. Muhammad wa ala alihi Bebas. wasallim. Ya gitu. Satu Allahumma aja, Sat, satu kali aja. Satu kali Kalau aja. perlu bikin kaget. Oh. Itu Jadi cuma tadi- boleh tapi setelah sholat Jumat aja. Sesudah salat Jumat. Sholat Jumat setelah aja lebih salat Jumat. dianjurkan ya. Nah, paling bagus juga nih buat kita orang tua. Menarik sekali buat rumah tangga kita. Apa sih isinya? Isinya adalah mohon izin kita mendapatkan keberkahan bukan saja diri kita, anak kita, tapi mohon maaf keluarga kita. Masya Allah. Amin. Amin. Nah, Waduh. dan bisa juga saya tadi sempat sampaikan kepada Mikdad, Ya. paling bagus itu kalau kita bacain doa anak ketika lagi tidur Masya sebelum dibangunkan. Allah. Jadi sebelum dibangunkan anak baca dulu inna anzalnahu fi lailatul qadar di telinga kanan anak sebelum dibangunkan. Siap. Waduh, Iya. Masya Allah luar biasa. Supaya terhindar dari zina dan sebagainya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini sebelum kita bahas lebih dalam, kan ini doanya udah bagus banget. Udah bagus. Nah, ini ada tayangan juga yang nggak kalah bagus nih. Apa Ini itu? penting, ada doanya nanti. Kita nonton dulu yuk tayangannya, silakan. Ya Allah. Awalnya, sang pemilik rumah yang kebetulan merupakan seorang petugas kepolisian, saat bangun pun mencurigai melihat AC kamar putrinya menyala, padahal putrinya sedang tidak ada di rumah. Ia pun memutuskan untuk memeriksa kamar anaknya melalui jendela dan ia pun terkejut mendapati seorang pria asing mengenakan selimut tidur di kasur putrinya. Pemilik rumah kemudian berteriak pada pria itu agar terbangun. Media Thailand mengatakan si perampok kemudian bangun dalam keadaan masih mengantuk dan juga bingung. Pemilik rumah kemudian langsung melaporkan pria asing itu dengan tuduhan perampokan dan pelanggaran. Saat diamankan, pria itu diketahui bernama Hun Tot, 22 tahun, mengaku masuk ke dalam rumah korban pada Selasa 23 Maret 2021 sekira pukul 2 dini hari waktu setempat. Awalnya, ia berkeliling rumah untuk mencari properti yang bisa ia ambil, hingga saat memasuki sebuah kamar, ia malah mengantuk. Masya Allah, nah ini namanya pemilik rumahnya diselamatkan oleh Allah, ini qadarullah. Memang kalau rezekinya masih rezekinya, nggak bisa diambil lagi, mau merampok malah kemalingan. Nah sekarang saya mau tanya ke Ustadz Ahmad Ridwan, Afan Ustadz, apakah benar ada doa yang apabila kita bacakan atau kita amalkan itu maka Allah akan berikan keberkahan berupa terhindarnya dari segala keburukan nih? Mohon penjelasannya Ustadz, Izin silakan. Ustaz Maulana, Ustaz Bang Mikdad. Ya, jadi yang lucu-lucu bagian saya kayak. Jadi saya katakan dulu ini juga pernah kejadian di zamannya seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar. Cuma bedanya Malik bin Dinar lagi sholat tahajud gitu. Si maling buka jendela, begitu mau masuk, malah justru dia ikut sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Makanya kemudian begitu pulang ketemu teman-temannya sesama maling karena ada paguyuban maling saat itu. Maka dia katakan, "Sarakani qabla an asrik." Dia lebih dulu mencuri hati saya sebelum saya mencuri hartanya, Masya begitu Allah, katanya. luar ini biasa sekali mengingatkan kisahnya. tentang itu terjadi juga dulu di antara para ulama. Nah, maka saya katakan apa yang tadi dikatakan Bang Mikdad tentang apakah ada doa khusus berkaitan dengan sesuatu yang bisa menjaga rumah kita. Ada, bahkan Rasulullah berdoa dengan doa yang jami' mani. Apa itu artinya? Doanya simpel, pendek dan menyeluruh. Nah di antara doanya tadi hampir mirip dengan yang dibacakan Ustaz Syam dari riwayat Abdullah bin Mas'ud tersebut. Apa doanya? Dan ini sudah mungkin familiar di telinga kita di pagi dan petang hari kita berzikir dengan doa ini. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ada lagi doa yang lain, betul. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi artinya tatkala kita menempati rumah atau kita mempunyai harta, sawah, ladang dan sebagainya, doa-doa ini adalah doa-doa terbaik. Mengapa? Karena isinya adalah kita memohon dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang maha indah itu tadi, Allah, lafzul jalalah, lafaz yang paling tinggi tadi disebutkan Ustaz Syam, itulah yang kemudian kita libatkan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan namanya sebagai sebab untuk tidak kita kena madarat.
baik itu pencurian, ya kan, baik itu perampokan, apapun namanya, maka kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kalau tempat-tempat yang tadi dikatakan ya kita anggap itu aset pribadi kita tidak mau kena congkel, kita tidak mau kena kerugian di dalamnya, baca doa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Makanya sekali lagi itu tadi membuat aneh ya. Kalau ya mudah-mudahan sih dia juga jadi taubat setelah itu, sebagaimana taubatnya maling yang masuk ke rumah Malik bin Dinar. Ya, ini dia. Makanya kita pesankan betul kepada jamaah yang di rumah, baca doa ini dan amalkan pagi dan petang hari. Pagi agar terjaga sampai sore, ya sore dibaca agar terjaga sampai pagi. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Alladzi la yadhurru. Alladzi la yadhurru Ma'asmihi. ma'asmihi Syai'un fil ardi. Syai'un fil ardi Wala fis samai. wala fis samai Wa huwa as-sami'ul wa alim. huwa as-sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang sesuatu tidak akan pernah membahayakan baik di bumi maupun di langit, ya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Saya juga berlindung mudah-mudahan kalau ada nauzubillah Kalau sampai tadi maling. Malik bin Dinar mencuri hatinya sebelum mencuri hartanya. Betul. Kalau tadi itu mencuri pendingin ruangannya. Mungkin ruang keademan. kamarnya yang adem. Jadi Baru ketiduran. mau mencuri hartanya. Masya Allah. Tertidur loh itu pencuri. Saya masih ada satu pertanyaan nih Ustadz Syam. Afwan, saya mau nanya. Kita kan sudah beraktivitas nih dari pagi sampai sore. Pasti kita berharap supaya kita ini dilimpahkan keberkahan. Ini sebenarnya ada doanya nggak sih Ustadz? Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini termasuk dalam zikir pagi petang gitu ya. Jadi kalau ada ulama kita atau sahabat yang merangkum menjadikan zikir pagi petang, diambil juga daripada doa-doa yang sering dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya riwayat daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan bahwasanya ada doa yang sering sekali dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari Nabi SAW membaca doa, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyur. Maka dibaca pagi hari akan diberikan keberkahan sampai sore hari. Kalau sampai sore hari, Nabi ganti lagi redaksinya. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Dalam riwayat yang lain, wa ilaikal masir, jikalau dibaca di sore hari. Akan tetapi ini adalah menjadi zikir pagi petang kita. Kenapa? Kita butuh keberkahan dalam hari-hari dan aktivitas kita. Ada orang kerja 24 jam gitu, tapi ternyata tidak ada terlihat daripada hasilnya. Justru malah melalaikan ibadahnya. Ada orang kerjanya sedikit, tapi ternyata hasilnya Masya Allah. Keberkahan inilah yang disebut dengan keberkahan. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berkah juga bisa berarti dalam bahasa Arab itu kolam gitu. Tempat penampungan, penampungan kebaikan. Bisa juga berkah itu adalah sesuatu yang menetap dan tumbuh. Ya, kalau dada onta, albirk, itu ya karena dia tetap dan tumbuh terus. Karena ada orang kerja tapi kerugian yang dia dapatkan. Ada orang beraktivitas tapi tidak ada manfaat yang dia dapatkan. Padahal kerjanya panjang. Ada juga orang mungkin kerja sedikit tapi subhanallah keberkahannya yang luar biasa. Terlihat kebaikannya, subhanallah sumbangannya ke masjid tidak pernah ada habisnya. Kemudian donasi untuk Palestina tidak pernah juga habisnya. Dia selalu terlibat dalam kebaikan. Padahal kalau kita bandingkan gaji kita dengan gaji mereka, jauh lebih banyak gaji kita. Namun keberkahannya mereka subhanallah mendapat keberkahan. Maka dari itu jangan pernah untuk melupakan memasukkan doa-doa Rasulullah SAW di pagi hari juga di sore hari kita supaya mendapatkan keberkahan tadi. Kita ulangi sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua dan juga menjadi doa yang selalu kita amalkan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah,
Ya denganmu kami berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, hanya kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Maknanya adalah pagi hari kita harus yakini bahwa ternyata ini adalah kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai hari-hari kita, maka Allah juga yang akan memberikan keberkahan kepada kita. Amin amin. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah. Baik jamaah, mudah-mudahan jamaah sudah penuh ya catatannya. Mudah-mudahan semuanya tercatat karena ini doa-doanya penting sekali. Baik jamaah juga jangan kemana-mana karena setelah ini insya Allah kita akan menjawab pertanyaan dari media sosial yang sudah masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu Indah. Dan juga nanti insya Allah kita akan berdoa bersama guru kita Ustaz Syam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.